Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Pak Dani di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Setelah kemarin Pak Dani share video perkenalan Pak Dani ya. Nah, kali ini pertemuan hari ini Pak Dani akan memberikan pelajaran Al-Quran Hadis. Dan ini yang bab pertemuan yang pertama. Apa judulnya? Judulnya adalah, ya mas, tampil. Slide 1, ready. Nah, ini dia. Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah surat pembuka di dalam Al-Quran. Al-Fatihah artinya pembuka. Nah, kok bisa pembuka? Ya, karena surat yang pertama kali, bukan pertama kali turun, tapi pertama kali nomor 1 itu adalah surah Al-Fatihah. Sebelum surah-surah yang lain, sebelum surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan surah-surah yang lain. Nah, sebelum itu nomor 1 adalah surah Al-Fatihah, maka disebut surah pembuka. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini ya, Slide 2, competency baser. yang harus anak-anak kuasai pada pertemuan hari ini ya, selain menghafal surat Al-Fatihah. Pak Dani yakin anak-anak pasti sudah hafal surat Al-Fatihah. Siapa yang belum hafal surat Al-Fatihah? Ayo ngacung. Nah, kan nggak ada yang ngacung. Nah, berarti sudah hafal semuanya. Tapi selain menghafal, Pak Dani mengharap ya, selain menghafal surah Al-Fatihah. Ready. Slide 2. Bullet 1.1 memory McHugh.s period. Al-Dash left parent 1 right parent Sebagai Firman Allah SWT period. Ini yang kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai. Yang pertama, Bullet 2.1 Menjalankan sikap santan dalam kehidupan sehari-hari period. Surat Al-Fatihah ini sebagai surat dari firman Allah Subhanahu. Bullet 2.1 Menjalankan sikap santan dalam kehidupan sehari-hari period. Menjalankan sikap. Bullet 2.1 Menjalankan sikap santan dalam kehidupan sehari-hari period. Sehari-hari. Bullet 3.1 Memahami arti dan isi kandungan Q.S period. Al-Dash left parent 1 right parent period. Dengan surat Al-Fatihah. Bullet 4.1 Mengamalkan isi kandungan Q.S period. Al-Dash left parent 1 right parent dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Ini 4 hal yang harus anak-anak kuasai selain menghafal. Gitu. Kemudian lanjut. Bullet 4.1 Mengamalkan isi kandungan Q. Slide 3. Slide. Bullet 1.1.1 Membiasakan bahkan surah Al-Dash Fatihah baik ketika syalit maupun dulu syalit period. Indikator kalau anak Bullet 1.1.2 membuktikan saya berdebat. berarti Bullet 1.1.2 membuktikan saya Bullet. banyak. Lanjut terus. Enggak penting ini. Bullet 2.1.2 period. Meminta agent kedek. Bullet 2.1.2 period. Meminta agent kedek. Bullet 2.1.4 period. Menyikapkan salam. Bullet 2.1.4 period. Menyikapkan salam sebelum. Bullet 3.1.2 period. Melafalkan. Bullet 3.1.2 period. Melafalkan. Bullet 3.1.4 period. Menufal. Bullet 3.1.4 period. Menufalkan. Bullet 3.1.6 period. Menyumpal. Bullet 3.1.6 period. Menyumpalkan Q.S period. Al-Dash Fatihah left parent 1 right parent period. Bullet 3.1. Bullet 3.1.7 period. Menjelaskan. Indikatornya ini ada banyak. Bullet 4.1.1 period. Nah, Slide 4. ini yang masuk pelajaran inti. Slide 4. Nah, ini dia. Gambarnya apa ini? Ada gambar surah Al-Fatihah, ada gambar orang sedang berdoa, ada gambar orang yang sedang bangun tidur. Nah, ini apa hubungannya dengan yang Slide ini 5. ya? Kira-kira apa coba? Slide 5. Apa hubungannya gambar tadi dengan surat Al-Fatihah? Ya, tepat sekali. Surat Al-Fatihah isi kandungannya yaitu ya, selain firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau firman jelas ya, Al-Fatihah itu firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu surat di dalam Al-Qur'an ya. Nah, selain itu surat Al-Fatihah merupakan pengagungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bangun tidur
hendaknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan syukur. Nah, mengucapkan syukur itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ya, sudah hafal belum? Doa setelah bangun tidur. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Betul sekali. Nah, kalimat alhamdulillah ini terdapat di ayat kedua di surat Al-Fatihah. Kemudian ada gambar orang yang berdoa tadi. Ini merupakan isi kandungan ayat ke-5 di dalam ke-6 di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini kandungannya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Dijelaskan di ayat berikutnya, ya. Di jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Tuh doa. Isinya doa. Ihdina, tunjukilah kami, berarti itu sedang berdoa. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu ada kandungan doa. Nah, kita sebagai umat Islam, ya, wajib hukumnya untuk berdoa. Barang siapa yang tidak pernah berdoa, maka dia sombong, merasa mampu, karena dia merasa mampu untuk melakukan sesuatu, ya, tidak butuh Allah. Nah, itu sombong itu namanya. Tidak boleh seperti itu, ya. Kita makhluk Allah, ya. Kita sangat membutuhkan Allah. Apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, ya. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita itu selalu butuh Allah. Maka dari itu wajib bagi kita untuk berdoa. Memulailah sesuatu dengan berdoa agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Jadi paham ya? Gambar tadi dengan surat Al-Fatihah ini, ya, ada 3 hal. Yang pertama, surat Al-Fatihah itu termasuk salah satu surat di dalam Al-Qur'an, termasuk firman Allah. Yang kedua, ya, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalimat syukur ini diucapkan di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, ya, berdoa. Kalimat doa di dalam surat Al-Fatihah terdapat di ayat yang ke-6. Nah, ini kita wajib berdoa. Baik, kemudian selanjutnya pada awal setelah seperti yang Pak Dani katakan tadi, bahwa surat Al-Fatihah itu termasuk surat di dalam salah satu surat di dalam Al-Qur'an. Maka kita membacanya itu sering sekali, ya, di dalam sholat, di luar sholat, kita sering membaca surat ini, ya. Maka anak-anak pasti hafal surat Al-Fatihah. Lalu kita praktekkan yuk membaca surat Al-Fatihah. Langsung kita praktekkan. Slide 7. Wah, ini dia. Ini yang belum bisa membaca tulisan Arab, ada Latinnya, tapi anak-anak harus berusaha, ya, untuk menghafal, untuk bisa membaca tulisan Arab. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak, silahkan praktekkan membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah ini dengan bacaan yang tartil dan murotal. Ya, membaca Al-Quran itu harus tartil dan murotal. Apa itu tartil? Tartil adalah menerapkan hukum bacaan Al-Quran, panjang pendeknya, tebal tipisnya, gunnahnya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian murotal itu dengan suara yang indah. Tapi ini yang kedua ini, yang murotal ini tidak wajib ya. Yang wajib adalah yang tartil. Kalau tartil itu hukumnya wajib, fardhu ain. Setiap orang yang membaca membaca Al-Quran, maka dia harus tartil, harus menerapkan hukum-hukum bacaannya dengan benar. Begitu anak-anak ya. Silahkan praktekkan di rumah, direkam dalam bentuk audio, jangan video, audio saja, suara saja, direkam. Anak-anak membaca surat Al-Fatihah dengan nada yang paling indah, dengan nada yang terbaiknya. Nah, jangan malu-malu, jangan takut, ya, pede saja. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting membacanya dengan tartil. Oke, saya tunggu ya bacaan anak-anak dikirim lewat WhatsApp Pak Dani, langsung japri. Oke, saya tunggu sampai nanti malam, sampai jam 9 malam. Baik, kurang lebihnya Pak Dani mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Exiting slideshow.